Halo, berjumpa dengan saya lagi, Mr. K. Kita mengulas mainan lawas saya sepuas-puasnya. Ya, khusus hari ini kita akan melanjutkan yang kemarin yang sudah kita bahas, yaitu adalah Scoop Lab, ya MK2 Hugenbein, yang biasa dinamakan ya sama Scoop Lab-nya sih dinamakan Perisserius Internigram. Oke. Kemarin itu banyak hal yang memang harus dipelajari benar-benar gitu ya, harus dicari. Karena apa? Tidak dapat buku petunjuk, jadi harus kita cari tahu sendiri gitu ya. Kita harus cari tahu kayak apa dan bagaimana caranya. Oke, dari kemarin sudah beberapa yang saya sudah cari tahu gitu ya. Yang pertama ini, oke, yang ini dulu ya. Yang kemarin masih ada ya, kita sudah bisa mengunci ini supaya dia nggak jalan-jalan, bisa mengunci ini, dan lagi ada satu lagi. Ini kalau ditarik ini bisa panjang. Oke, ini kalau ditarik bisa panjang ya. Just, panjang. Jadi tidak harus pendek tapi bisa panjang ya. Ini bisa ditarik. Oke. Lalu ternyata di belakangnya ini boxnya ini ada kotak rahasia. Yaitu kotak rahasianya bisa kita buka sampingnya. Iya, ini. Nah, kan di sini kosong. Mungkin untuk menyimpan part-part ya. Jadi kayak seperti tangannya ini. Nah, tangannya ini kita simpan ya. Kita simpan partnya supaya dia tidak hilang. Oke, ini enak sih. Saya suka sih kalau ada tempat penyimpanan seperti ini ya. Jadi kita simpan. Oke. Kita tutup. Ya. Lalu kemudian ada part ini ya. Part ini itu, nah ini untuk apa? Sebetulnya ini kalau untuk robot ini ya, jadi ini diletakkan di sini. Ini kan ada lubang. Ada lubangnya kan? Kelihatan ya. Oke, ini diletakkan di sini. Ini ya, kelihatan ya lubangnya ya. Set, atau di atas ini. Nah, balik. Oke, sudah. Nah, lalu yang di belakangnya ini, yang ininya, itu diletakkan di mana? Kita kasih contoh aja. Ternyata bukan di bagian selangkangannya di sini ya. Jadi kalau tadi saya kira ini untuk menahan selangkangannya, ternyata justru ini harus ditancapkan di bokongnya gitu ya, di pantatnya. Terus ini nggak ada kalau saya lihat. Jadi kalau misalkan kita lihat nggak ada kan. Nah ini kita buka dulu. Apa? Bukan dibuka sih. Ini ternyata semuanya main tutup. Jadi supaya kelihatan bagus, tidak lubang, ditutup. Kayak ini contohnya, ini sebetulnya main tutup. Kelihatannya ini tutup. Itu kita buka dulu. Ternyata begitu. Saya cari-cari gitu, saya buka. Lah kan, sudah ini lubang. Oke, baru ini dipasang di sini. Nah, seperti itu. Oke, jadi gini nanti. Ya, jadi dipasang kayak gini. Lalu ini pasangnya di sini. Nah, begitu ya. Jadi itu caranya. Jadi kemarin itu saya pikir di bawah gitu ya. Oke, kita letakkan. Nah, nggak enaknya ini loh, part kecil-kecilnya ini. Ini kalau lupa, ini untuk mana dan di mana, kita juga nggak tahu nantinya. Tapi untungnya dia bolak-balik sama. Jadi kita bolak-balik atas bawah itu sama. Oke. Nah, ya. Dah. Dan ternyata saya juga kemarin cari yang untuk ini partnya yang ini. Nah, ini kan kelihatannya entah di mana gitu. Dan saya lihat sih mungkin di tangan. Dan cari di tangan tuh nggak ada lubang untuk ini, untuk nempelkan ini nggak ada. Yang ini ya, nggak ada saya cari. Terus bagaimana? Ternyata begitu nemu satu trip ya. Jadi yang tadi kan yang di belakang ini kan kita harus cabut. Di sini, ini saya cari ternyata di sini juga ada ini, lihat. Nah, ini kan, ini bisa dilepas juga. Oke, yang untuk tangannya mungkin akan kita taruh gitu ya, entah mau di sebelah kanan atau di sebelah kiri terserah gitu ya. Oke, jadi ini kita bisa cabut seperti ini. Oke, jadi ternyata bisa dicabut itu loh masalahnya. Ya kan, nih, tuh dicabut jadi lubang sekarang. Barulah kita pasang ini di sini. Nah,
jadi, ya. Jadi ternyata begitu. Keren juga sih, gitu ya. Tapi hati-hati menyimpan ini, ya. Partnya ini. Nah, tapi untungnya Scoop Lab ini menyediakan tempat yang tadi. Nah, ya, yang tempatnya tadi ini bisa diletakkan di situ. Oke, tapi harus hati-hati ya, hati-hati hilang gitu. Oke, ini tetap seperti ini tangannya, karena keren sih menurut saya, biarkan pakai tangannya itu. Nah, yang kekurangannya tadi saya bilang di MK2 Good Band ini, bukan di sini tapi ya, karena produsennya mungkin ya, produsennya. Tangannya ini dia cuma bisa muternya begini doang. Jadi dia nggak bisa begini dan dia tidak bisa artikulasi ya. Itu kekurangannya sih, tapi sejauh ini sih bagus gitu ya. Oke. Terus kemudian ternyata kemarin juga ada kurang di kepalanya ini. Kenapa dilepas ya? Kenapa nggak dipasang aja langsung? Ternyata ini loh, part yang kecil-kecil ini. Ya, ini tuh diletakkan untuk di bagian kepalanya. Jadi saya pasang ya, yang ini. Ini pasti nggak bakal salah pasang kiri kanannya gitu ya, karena posisinya sudah jelas. Oke, sekarang saya pasang. Ini ada lubang di sampingnya. Tuh, saya nggak kelihatan kalau nggak lepas kacamata. Oke, sampingnya. Oke. Sudah masuk. Ini kiri dan kanannya agak beda ya. Yang kirinya itu lebih pendek. Yang kanannya ini agak panjang. Tapi nggak apa-apa, sama. Oke. Yang kanan masuk, yang kirinya nggak masuk. Oke, udah masuk dua-duanya. Oke, ya. Nah, sudah selesai. Udah jadi ya, kita pasang. Udah. Oke, jadi nih bagian kepalanya ya. Oke, next ininya saya simpan dulu aja ya. Oke, berikutnya di backpacknya ini. Nah ini ya, backpacknya ini juga sama. Saya bingung meletakkannya senjata ini tuh dari mana gitu ya. Ternyata senjata ini bisa diletakkan di atas ini untuk di backpack. Lagi-lagi kita harus membuka ini. Ya, oke. Nah, membuka kan, ini ditarik, dibuka, diganti, dipasang di sini. Nah, nih. Oke, ya. Jadi seperti ini. Ya, dipasang di keduanya. Itu kalau misalkan mau dipasang di situ gitu ya. Kalau mau dipakai ya nggak apa-apa. Kalau nggak dipakai ya nggak apa-apa. Oke, ini saya lepas ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya sekarang itu main buka dan tutup. Ini loh, main buka dan tutup. Oke, anggap saja backpacknya kita letakkan di sini ya. Kita pasang. Oke, kita pasang backpacknya. Nggak usah seret-seret lah. Oke. Aduh. Oke, gitu aja ya. Cukup backpacknya seperti ini. Oke, jadi ini senjatanya. Nah, yang misteri ini ya. Tapi nanti akan kita lihat. Yang ini sekarang, yang terakhir dari part yang ada ya. Ini senjatanya ternyata yang kemarin saya cek itu masih ada yang kurang. Ini kan bisa puter gini ya. Yang lain nggak bisa apa. Ternyata yang di bagian belakang ini kita bisa sentuh di bawahnya. Tak. Terus kemudian ini kita bisa angkat. Iya. Jadi agak dipanjang. Laras panjang. Begitu ya. Nih. Laras panjang. Wah. Terus kemudian ini, saya cari kemana-mana ini untuk apa, di depan nggak bisa, dicolokkan di sini nggak bisa, terus taruh di mana. Akhirnya saya ternyata menemukan, ya ini satu sisi, di sisi sebelah sini, ya lagi-lagi di sini ditutupi oleh plastik. Jadi supaya nggak kelihatan, ini bisa kita lepas, yang ini ya, kita lepas. Kita lepas. Lubang. Ya, lubang kan? Nah, ini baru kita pasang senjatanya di sebelah kanan. Oke, jadi senjatanya. Keren ya.
Seperti ini. Nah, jadi di samping di sini ya. Oke. Jadi seperti itu ternyata ya. Jadi bingung kalau kita mau opsinya banyak. Kita bisa lepas. Ini saya lepas saja. Aduh. Duh, kalau sudah terpasang ini lepasnya agak susah. Karena apa ya? Ini kalau sudah terpasang, terus kemudian yang ini loh, part yang kecil-kecilnya penutup ini kalau sudah lama gitu lupa habis gitu. Lupa apa namanya, atau tetap begini aja ya, biarin gini aja dah. Oke, ini kita simpan aja ya. Oke, senjatanya ini bisa disimpan ya, harusnya bisa disimpan senjatanya ini. Oh iya, kalau nggak mau pakai senjata ini bisa disimpan tapi harus dilepas. Jadi yang tadi itu harus dilepas. Oke, saya akan coba lepas. Jadi kalau misalkan nggak mau dipakai karena senjatanya terlalu banyak, kita mau simpan, itu kita bisa. Contohnya gini kan, ini nggak mau dipakai kan, kita lepas, kita simpan. Oke, seperti ini kan ya. Oke, kita simpan di tempat kompartemennya. Oke, kita akan coba cek. Ternyata masuk loh. Dan senjatanya kita taruh. Semuanya masuk di kompartemennya. Jadi lumayan keren gitu ya kalau punya mainan ini. Oke. Sekarang kita akan lihat kompartemennya ternyata bukan hanya di satu sisi saja ya. Kalau tadi itu sisi sini kan kompartemennya ya. Kita buka yang tadi nih, tempat senjatanya kita. Nah, tapi ternyata di sisi sebelah kirinya ini ada. Makanya yang kemarin di video yang pertama itu kan saya bingung. Ini ada senjata, pegangan senjatanya, tapi nggak ada pedangnya. Ternyata di dalam sini pedangnya di kompartemen sebelah satunya gitu ya. Dan ini masih segel semua. Oke, jadi inilah gunanya tadi. Pedangnya nanti tinggal ditancapkan aja di sini, oke? Mau pakai pedang yang ini tinggal ditancapkan. Wih, ini pedangnya lumayan ya. Yes, kayak gini. Keren kan? Ya. Oke, jadi itu ternyata kegunaannya. Oke, saya masukkan lagi karena ini enggak saya pakai, cuman saya tunjukkan saja gitu ya. Supaya nanti kalau kalian membeli ini enggak salah gitu, karena yaitu tadi tidak ada buku petunjuknya. Dan yang terakhir, yang tadi yang tidak tahu ini, nah ini kan yang nggak tahu ya ini ya, modemnya kayak apa ini gitu ya. Oke, kalau memang nggak tahu ini, kita akan coba dengan yang ini ya. Ternyata itu ya, untuk yang di sini itu enggak tahu apa, gasing ya mungkin ya. Nah, pakai yang ini ya. Jadi entah apa ini ditancapkan di mananya ya ini ya. Intinya dia bisa untuk ada kayak ada ininya rasanya. Ada sesuatu. Yang pasti ini nanti dipasang di sini ya. Ups. Yang pasti ini nanti untuk ini ya, ini dipasang kemudian ini kayak semacam dilempar gitu ya. Cuman ini tidak saya pasang sih karena saya belum mau memajangnya dulu gitu ya ini. Tapi yang pasti untuk yang ini nanti pakai ini ya. Oke, ini saya masukkan dulu. Nah, untuk partnya supaya lebih gampang ini saya taruh di sini. Supaya nanti gampang ingetannya gitu ya. Kalau kita mau pakai partnya, nah ini saya masukkan di sini. Lalu untuk senjatanya ini, yang ini, ini saya taruh di pedangnya. Supaya nanti kalau kita mau pakai, kita bisa tahu yang mana yang kita pakai. Oke, ini jadi saya simpan supaya aman. Kita lipat, kita masukkan kompartemennya lagi. Oke, karena review kita kali ini cukup sekian gitu. Karena sudah hanya review ini saja sudah butuh waktu yang cukup panjang. Oke, yang saya pasang adalah ini dulu ya. Sementara yang kayak gini, modelnya seperti ini. Ini yang akan saya pasang dan yang akan saya pajang. Oke,
Very good stuff. Oh, keren. Ada plus, ada minusnya notebook. Lalu yang kedua, minusnya bagian tangannya saja yang dia hanya muternya 360 derajat, 180 derajat saja. 180 segini ya, 360, tapi muternya cuma hanya satu garis, tidak bisa gerak-gerak seperti ini. Dan yang ketiga, tangannya no artikulasi. Jadi dia tidak ada artikulasi sehingga paten ya berdasarkan yang tadi. Tapi plusnya banyak gitu ya, karena dia bahannya, build quality-nya bagus, kemudian plastiknya bagus, kemudian stand-nya juga bagus. Kalau stand seperti ini, kalau mau dihargai gitu ya, mungkin ini bisa 500.000 lebih harganya gitu ya. Stand-nya aja gitu. Lalu stand-nya ini juga ada kompartemennya. Ini yang paling saya suka. Stand-nya ada kompartemen yang bisa menyimpan aksesoris dari Gundam ini. Sehingga ya jadi lebih berguna dan lebih bagus gitu ya menurut saya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Tapi kita akan lanjutkan lagi next video. Sama ya, tetap Sculpt Lab ya, dan juga tetap Huken Paint, tapi tambahannya yaitu apa? Ya, kita akan ambil, biasanya kalau membeli Sculpt Lab itu satu pasang pasti akan dapat ini. Ya. ASKR Yacht Gracil. Nah, ini adalah tambahannya ya. Ada tambahannya untuk senjatanya sehingga dia jadi lebih keren gitu ya. Oke, hari ini saya mungkin unboxing ini ya. Tapi nanti for the next video baru akan saya bahas gitu ya. Karena waktunya cukup panjang untuk membahas ini saja gitu ya. Oke, kita akan coba unboxing dulu. Ini saya singkirkan di sini. Nah, oke. Kita akan coba unboxing. Nah, ini saya dapatnya sedikit ini sih. Oke. Nah, dia entah entah kenapa boxnya ini dia berwarna coklat. Tidak ada box yang apa ya, berwarna. Jadi dia hanya warnanya coklat, brown box langsung gitu ya. Oke, kita lihat. Kita ambil di dalam. Terus. Nah, kalau yang ini ada manual booknya. Ada manual booknya. Ini baru benar ada manual book seperti ini. Tapi pasangannya ini cukup banyak yang harus dilepas pasang ya. Dari dia bisa senjata biasa menjadi senjata yang sangat besar seperti ini. Oke, nanti akan saya putuskan mau akan saya jadikan apa. Oke, next sekarang kita akan buka ini ya. Kita akan buka unboxing ini. Kita dapat 2 blister ya. Kita dapat 2 blister. Blister yang pertama yang paling bawah itu adalah isinya senjata seperti ini. Lalu blister yang kedua isinya seperti ini. Ya. Oke. Nah, saya buka dulu, tapi nanti untuk reviewnya kita akan review pada next video. See you on the next video. Thank you. Bye bye. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya ya.